Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita ketemu beliau Ibnu Miskaweh. Sumbernya sifat buruk, karena tadi yang utama tengah-tengah, maka yang buruk itu lebih atau kurang. Kemudian katanya Ibnu Miskaweh secara umum ya, orang itu sumber keburukan itu yang pertama kemarahan, yang kedua takut mati, yang ketiga kesedihan. Hati-hati kalau kamu sedang marah, atau sedang takut, atau sedang sedih. Pokoknya off dulu kalau sedang mengalami tiga hal itu. Karena biasanya pikiranmu tidak jernih. Yang keluar hal-hal buruk, tidak terkontrol. Kalau di Ibnu Miskaweh, kemarahan itu bisa melahirkan ujub, sombong, merasa besar, iftikhor, bermegah-megahan, cekcok, mirok, menang sendiri, lajat, muzah. Muzah itu ketawa-ketawa, gurau. Mak lampir itu kan, kalau dia kan ketawa terus itu. Itu karena dia punya niat jahat, marah, ingin menyesatkan orang, terus dia mesti ketawa. Nah, hati-hati dengan orang yang ketawa terus. Ya ketawa ya sekali-sekali, neng ojo guyu terus. Mengeraskan hati kalau katanya Nabi. Muzah. Jadi biasanya orang marah juga begitu, menyepelekan orang. Jadinya muzah, menertawakan orang lain. Membohongi diri. Tidak sadar berapa kapasitasnya, merasa dia besar luar biasa, berhak balas dendam. Istihza, mencemooh orang lain, menertawakan orang, atau menindas orang lain. Dan jangan mudah takut, termasuk takut mati. Mati itu tidak perlu ditakuti. Orang takut mati karena tidak tahu hakikat kematian, tidak tahu nanti setelah mati ada apa, tidak tahu kalau jiwa itu kekal, menganggap mati itu berat luar biasa, takut siksaan setelah mati, tidak tahu yang dialami setelah mati, takut meninggalkan keluarga, harta, dan lain-lain. Tidak usah ditakuti. Belajarlah tentang kematian, nanti kamu akan paham. Ya nanti entah sesi kapan kita ngomong filsafat kematian. Kalau kamu berani. Ada beberapa filosof barat timur termasuk Jawa yang ngomong tentang kematian. Bahkan tembang Jawa itu simbol-simbolnya simbol kematian. Beberapa. Oke. Kalau kesedihan, katanya Ibnu Miskaweh sumbernya biasanya dua. Berpisah dari yang dicintai atau gagal meraih yang dicintai. Meraih yang dicari. Ya karena yang dicari biasanya yang dicintai itu. Jadi perpisahan dan kegagalan, sumber kesedihan. Diinget-inget ini ya, begitu kamu, wah aku mengalami perpisahan ini, off dulu. Karena kamu sedang sedih itu mesti. Atau gagal, itu coba jangan mutusin apa-apa dulu. Tenangkan dulu pikiranmu. Sampai jernih lagi baru berpikir. Sedang takut luar biasa itu juga hati-hati. Orang takut itu biasa. Makanya cowok-cowok kan sering ngajak pacarnya nonton film horor. Karena waktu takut itu pikirannya gak jalan ya. Ngerangkul ya. Jadi enggak, jangan. Kalau takut off dulu. Yo, kalau lihat film horor dipikir dulu. Kira-kira. Ya. Oke. Makanya kalau lihat film horor berdoa saja semoga tidak takut atau semoga enggak ada hantunya. Enggak jadi nonton film horor. Masa sudah ngopi film horor sudah mau dilihat waktu hantunya keluar malah merem. Enggak berani aku lihat, jadi jangan lihat film horor, Mas. Wong ya sudah nyewa film horor kok enggak mau lihat. Oke. Nah, ini resepnya dari Ibnu Miskaweh untuk menguatkan akhlak. Tadi kan akhlak harus dibiasakan. Ada tipsnya. Yang pertama, jangan bergaul dengan orang jelek. Orang yang bangga berbuat dosa. Orang yang suka,
Orang yang dosa itu biasa, santai aja, itu hati-hati. Orang yang terbiasa dalam kejelekan, itu akan mempengaruhimu. Kalau dunia psikologi mungkin kenal aura namanya. Kamu juga sedikit banyak akan terpengaruh. Hati-hati. Jadi yo friend tetap friend tapi tidak harus lekat, tidak harus sangat akrab. Syukur-syukur bisa menjauh. Bilang aja kamu sedang tirakat atau apa-apa itu tidak apa-apa. Sementara ya kayak para sufi itu loh. Sampai kamu bisa menaklukkan jiwamu, sampai kalau ketemu dia bukan kamu terpengaruh dia tapi dia terpengaruh kamu. Tapi itu prosesnya agak panjang. Tapi yang jelas kalau merasa masih lemah jangan dekat-dekat. Orang yang menurut identifikasimu tidak bagus. Karena eman-eman pertumbuhan spiritualmu. Karena teman yang jelek itu juga akan memerosotkan pencapaianmu yang sudah tinggi secara tidak sadar. Maka hati-hati. Yang kedua, banyak-banyak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pengetahuan. Cari ilmu itu mengasah jiwa. Jadi membuat jiwa kita semakin cerdas. Orang yang suka matematika itu dia terbiasa jujur dan menyukai kebenaran. Karena matematika itu tidak bisa bohong. 2 tambah 3 ya 5. 1 tambah 1 ya 2. Selalu jujur. Ya kecuali rumusnya beda. Tapi ya rumus beda kan juga pasti, ilmu pasti. Melatih kejujuran. Yang ketiga, hidup tidak berlebihan. Kita sering menyebutnya hidup sederhana. Sederhana itu bukan berarti miskin loh. Hidup sederhana itu yang menggunakan segala yang kita miliki secukupnya, porsi dan proporsinya. Kalau minum butuhnya cuma setengah gelas, ya jangan dikasih 2 gelas. Nah, itu tidak proporsional namanya, tidak sederhana. Tiap kali kan cuma saya minum ini sebenarnya tidak apa-apa sih nanti kalau ada yang mau minum. Tapi kalau memang harus saya yang minum ternyata enggak. Nah itu ya mungkin ini untuk penghormatan aja. Cuma contohnya itu. Jadi kalian jangan mengejar ketidaksederhanaan, kelebihan. Karena yang namanya kelebihan dalam hidup itu tidak ada batasnya. Saya pingin uang lebih Pak, itu tidak ada batasnya. Pingin uang banyak Pak, itu tidak ada batasnya. Sebut aja butuh berapa dan pas segitu. Latih hidupmu untuk pas, tidak lebih. Pas pingin beli mobil ya duitnya pas. Pas pingin beli rumah ya duitnya pas itu. Itu pas namanya. Oke, ya kalau sudah punya mobil ya tidak usah gonta-ganti mobil lagi. Edisi terbaru, sudah punya HP pingin ganti HP baru lagi karena edisi baru. Samsung sudah sampai 9. Sekarang Apple sudah 10, sudah X ya. Kalau kamu ngikuti itu tidak ada batasnya. Kalau ada yang tanya, kok nggak beli S8? Saya nunggu sampai S27 besok. Itu masih S8 belum ada apa-apanya. Kamu belum mutakhir, pokoknya besok S27 baru tak beli. Oke. Pokoknya tidak ada batasnya. Kamu kalau ngejar yang paling mutakhir ya 2 bulan lagi sudah nggak mutakhir lagi, itu sudah ada yang baru. Terus begitu. Kalau ngejar itu tidak ada habisnya. Sama kayak kamu nyari istri. Nyari yang cantik Pak, ini cantik loh. Enggak Pak, ada yang lebih cantik. Ya memang ada, tapi apa yang mau sama kamu? Oke. Jadi saonone lah, pas-pasan aja hidup itu. Nggak usah neko-neko. Terus latihan untuk tidak menggelorakan. Jadi tidak, orang itu marah itu manusiawi, tapi jangan digelorakan sendiri marah itu. Bisa enggak marah tapi ini saya harus marah ini. Kalau enggak marah ya jangan enggak harus marah. Enggak apa-apa. Kan sering kamu dengar temanmu begitu. HP ini error karena temannya. Wah, HP ku kok error, harus marah ini saya. Ya kalau enggak marah ya janganlah. Ya, kalau memang enggak marah enggak harus dipaksa untuk marah kok kalau memang enggak marah. Mungkin kamu jadi ya enggak harus marah, enggak apa-apa, wong duitku banyak beli lagi. Nafsu juga begitu. Menggelorakan nafsu itu mancing-mancing nafsu biar bangkit. Kayak kamu suka download film-film itu jangan dibiasakan.
Kenapa? Itu jenis menggelorakan. Ya kan? Termasuk jalan-jalan di mall, nonton barang baru, makanan enak. Itu kan menggelorakan nafsu. Oh ya percuma kamu tidak kuat beli. Lah ya kan? Cuma nafsunya menggelegak, terbayang-bayang sampai rumah. Aduh baju itu bagus sekali. Cuma kok ya 750.000. Ya, sedikit kamu gitu. Salahmu sendiri jalan-jalan terus di mall. Itu upaya minimalisir hal-hal yang bisa menggelorakan nafsumu. Latihlah jiwamu begitu. Terus kalau ada waktu, muhasabahlah, renungilah bagian-bagian tubuhmu tertentu. Tangan ini tak pakai apa aja ya seharian tadi. Kalau ada waktu gitu, coba latih. Mulut ini sudah ngomong apa aja. Jari ini sudah ngomong apa aja. Kamu kan sekarang ngomongnya kadang pakai jari. Di laptop, di HP, ya kan? Ayo latihan itu. Yang baik-baik enggak, atau kalau jelek apa. Jadi perhatikan seluruh tindakan dan rencananya. Kamu habis ngomong apa? Ya yang mulutku ini kok bisa ngomong kayak gitu tadi ya. Padahal ya malu loh ya kalau. Gitu loh. Jadi muhasabah. Anggota tubuhmu dihitung-hitung lagi. Terus selalu ready for fight untuk musuh-musuh jiwamu. Serakah, amarah, pingin menang sendiri, sombong dan macam-macam. Jadi latihan. Yang terakhir itu unik. Manfaatkan musuh-musuhmu. Introspeksi diri. Kadang-kadang kita agak susah berpikir diri sendiri. Katanya Ibnu Miskaweh, kadang-kadang musuh kita itu lebih berguna. Karena musuh kita mengungkap kelemahan, kejelekan kita. Kalau teman masih basa-basi. Tapi kalau musuh, manfaatkan keberadaan musuh. Kalau nggak punya musuh, cari yang musuh. Biar bisa menunjukkan, kamu itu musuh itu kan gitu. Kalau ngomong terang-terangan, jelek ya kamu diomong jelek. Nggak jelek dicari-cari kejelekanmu. Daripada kamu capek muhasabah, saya jeleknya di mana ya Pak? Tanya musuhmu aja, lebih cepat. Musuhmu lebih tahu di mana jelekmu. Loh, kamu harus terima kasih ke dia loh. Terima kasih, saya kalau mikir sendiri nggak ketemu kejelekanku. Kamu sudah bantu berpikir tentang kejelekanku. Itu berguna untuk muhasabah, ada musuh. Kalau kamu dimaki-maki orang misalnya ngomong nggak aturan, itu umat Islam kan nggak boleh mulutnya gitu. Oh iya ya, jangan-jangan aku begitu. Ini kan alhamdulillah dia menunjukkan. Tadi kamu nggak sadar ngomong jelek, tapi gara-gara punya musuh. Nah, jadi itulah manfaatnya haters. Oh iya kan? Makanya ndak masalah kamu punya haters. Meskipun ndak punya, ya pura-pura punya ben kayak terkenal. Biar kayak orang terkenal. Haters itu gunanya apa? Menunjukkan di mana jeleknya kita. Dan itu berharga sekali loh buat kita kalau ingin naik kelas. Kualitas hidup kita semakin baik. Jadi kalau ada orang maki-maki kamu, menjadikan kamu, terima kasihlah. Karena kamu tidak punya waktu untuk muhasabah sendiri, dibantu dia yang muhasabah tentang kita. Itu jasanya besar untuk hidup kita. Jadi terima kasih haters. Besok bikin kaos itu ya, terima kasih haters. Kamu membuka mataku tentang betapa aku ini banyak kejelekannya, kan gitu. Oke, itu saya potong dari Tahdzibul Akhlak itu. Kita harus selalu dalam proses perbaikan akhlak karena inna wujuda jauharil insan muta'allakun bikudrati fa'ilihi wa kholikihi tabaraka wa taqaddasa ismuhu ta'ala. Kalau bentuknya jiwa, tadi pembiasaan. Kemudian ada yang lebih gampang lagi, tidak harus ngalami sendiri apa? Belajarlah dari pengalaman orang lain. Bacalah kisah-kisah orang soleh, belajarlah meniru mereka. Bacalah kisah-kisah orang-orang tercela, belajarlah tidak kayak mereka. Itu belajar dari kisah orang lain. Tidak usah ngalami sendiri. Tidak usah ngalami jeleknya maling, nggak usah harus kamu maling sendiri terus digupuli orang sekampung. Cukup kamu lihat pelajaran itu loh nasibnya maling. Kan itu. Belajar dari pengalaman orang lain. Tidak harus nunggu mengalami bencana, cuma kita belajar dari bencana orang lain. Yang kedua,
belajar dari orang lain. Yang ketiga, belajar dari diri sendiri. Namanya mawas diri, muhasabatun nafas. Yang keempat, pakai strategi oposisi. Jadi oposisi itu kamu muhasabah, temukan jelekmu. Kalau sudah ketemu jelekmu, hadirkan lawannya. Misalnya kamu ketemu, ternyata saya itu pelit, ada teman pinjem aja bilang tidak punya uang, padahal uangku masih banyak misalnya. Maka untuk ngatasi ini apa? Strateginya oposisi. Hadirkan kedermawananmu. Misalnya, wah kasihan teman tadi sudah pergi, tak kejar. Mas tadi tak tolak, sekarang tak utangi berapapun. Nah, itu menghadirkan kedermawanan. Contohnya ngono. Jadi ternyata mulutku itu jelek, kalau ngomong suka misuh-misuh. Sekarang hadirkan kebalikannya, karena kamu sama-sama bisa. Ngomong lembut bisa, ngomong kasar bisa. Sekarang hadirkan yang lembut-lembut. Jadi itu namanya strategi oposisi. Pak, tapi kalau enggak dari jiwa kita kan berat. Loh, makanya tadi dibiasakan. Ya memang awalnya kaku. Temenmu mungkin ketawa, alah kamu biasanya cangkeme kaya... Iya, sekarang pakai ngomong soleh-soleh apa misalnya. Lo enggak apa-apa. Nanti lama-lama dibiasakan juga akan jadi ke sana. Jadi hadirkan oposisinya dan biasakan. Akan membentuk jiwamu. Jadi jiwamu itu bukan barang jadi, harus dibentuk. Terus, tadi kan perbaikan akhlak, materinya apa kemudian? Banyak. Tadi kan bolak-balik disuruh cinta ilmu. Syaratnya untuk idealnya moral itu manusia yang cinta ilmu pengetahuan. Nah, diurut ya katanya Ibnu Miskaweh. Yang pertama misalnya dari anak kecil tadi, harus dididik hal-hal yang wajib bagi kebutuhan tubuh dipelajari. Juga jangan lupa hal-hal yang kita butuhkan dalam rangka interaksi sesama manusia. Jadi utamakan 3 ilmu ini. Ya sebenarnya sudah semua ilmu ada di situ. Ilmu-ilmu eksakta itu mungkin banyak di hal yang wajib diketahui oleh tubuh. Ilmu-ilmu humaniora ada hal-hal yang wajib diketahui oleh jiwa. Ilmu-ilmu sosial ada hal-hal yang wajib dalam hubungan sesama manusia. Berarti sebenarnya Ibnu Miskaweh mau ngomong, belajarlah semua ilmu. Jangan terkecualikan, semua ilmu penting. Kayak ngaji ini jenisnya humaniora sebenarnya, maka itu kebutuhan untuk jiwa. Jangan ngaji dok, kamu juga harus ngerti kebutuhan untuk tubuhmu. Ada ilmunya sendiri, yang wajib sesama manusia juga ada ilmunya sendiri. Oke, ini terakhir. Nah, ini sekarang terakhir ngasih tips mungkin untuk kita, untuk menemukan hikmah. Pokok-pokok akhlak bagi pencari hikmah, menurut Ibnu Miskaweh. Sekarang dicek jiwa kita, ada kualifikasi ini enggak? Kalau ada, kita sudah filosof. Ya, karena kita sudah punya hikmah. Yang pertama, coba dicek apakah jiwamu lebih suka yang hak daripada yang batil, lebih suka kebenaran daripada kebohongan, lebih suka yang baik daripada yang buruk. Kalau masih belum ya enggak. Karena ada orang itu kebohongan enggak apa-apa asal menguntungkan kelompokku. Hoak enggak apa-apa asal menguntungkan kelompokku. Itu berarti sebenarnya jiwa kita masih belum cenderung pada kebenaran. Yang kita pentingkan kepentingan kita atau kepentingan kelompok kita. Yang kedua, selalu berusaha mengendalikan diri. Ya nanti saya titip, nikmatilah hidupmu, hadirkan dirimu. Baru bisa mengendalikan diri. Yang ketiga, berpegang teguh pada syariat. Jadi keyakinan agamamu, yakinilah sekuat mungkin, jalankan. Ini hubungannya sama kebahagiaan. Mana yang kamu anggap benar, jalankan itu. Fastabiqul khairat katanya Allah. Tidak usah kakean debat. Keyakinanmu akan kebenaran, jalankan. Pegang teguh itu. Terus menepati janji.
Terus jangan mudah percaya pada orang lain. Karena sering orang terus jadi menyesal karena percayanya pada orang lain. Karena manusia itu berubah. Mungkin bukan salah orang yang kamu percaya, tapi salah dirimu sendiri terlalu percaya. Itu sumber. Pencari hikmah itu selalu kritis, teliti. Suka pada keindahan. Sebenarnya ini otomatis alami. Orang waras pasti suka yang indah-indah. Ya, kecuali kamu agak aneh. Tapi secara normal orang meskipun definisi keindahan itu relatif, tapi orang pasti lebih suka yang indah. Meskipun indahnya subjektif, tapi senangilah keindahan. Kemudian latihan menyetabilkan jiwa apapun yang terjadi. Tidak gampang terpengaruh. Sukses, gagal, dan yang sejenis itu tetap kukuh jiwamu dalam akhlak. Terus latihan tidak mudah mengungkapkan sesuatu sebelum dipikir. Sebelum tahu kebenarannya yang sejati, jangan ngomong apapun, jangan menyebarkan apapun. Hari ini kan sering begitu. Pastikan dulu bahwa yang kamu sebarkan itu, yang kamu omongkan itu memang benar sesuai keyakinanmu. Bahwa ya kita bisa salah, tapi latihlah dirimu untuk tidak mengungkapkan sesuatu yang kamu sendiri juga tidak yakin benar. Atau kamu sudah tahu bahwa itu tidak benar. Biasanya karena alasan kepentingan sesaat. Lain tidak masalah, tidak ada hubungannya. Terus ingat sakit ketika sehat, ingat sedih ketika senang, ingat tulus ketika marah. Jadi ketika sehat ingatlah sakit, maka kita hati-hati. Ketika senang ingatlah sedih. Kita tidak berlebihan. Dan ingatlah tulus ketika marah. Orang marah itu berarti ada sesuatu yang dia inginkan tidak terwujud. Orang yang begini biasanya tidak tulus. Ada pamrihnya. Maka ingatlah ketulusan. Oh ya, saya kan harus tulus. Apapun orang tulus itu apapun hasilnya nggak masalah. Dia tidak akan mengungkit, tidak akan menggugat. Dan yang terakhir, kuat keinginan dan optimis sepenuhnya kepada Allah. Percaya. Jadi tidak usah bergantung pada apapun, percayalah sepenuhnya pada Allah. Tidak usah nunggu balasan yang baik dari orang lain, tidak usah nunggu dibaiki orang lain, tidak usah nunggu orang lain berbuat baik padamu. Kamu saja berbuat baik dan percayalah kalau Allah nyuruh itu, nyuruh pada kebaikan, pasti hasilnya juga baik. Yakin pada Allah saja. Nah itu pokok-pokok pencari hikmah. Sudah selesai. Itu quote dari Ibnu Miskaweh, sebenarnya miliknya Plato. Meskipun Plato tidak pakai bahasa Arab. Ya, mut bil irodat tahya bitobiat. Matikan keinginanmu, maka kamu akan hidup secara alami sesuai kehendaknya Allah. Terlalu banyak keinginan, itu maunya Ibnu Miskaweh, mengeruhkan jiwamu. Pasrahkan saja semua keinginan, hidup secara alami. Mut bil irodat tahya bitobiat. Oke, alhamdulillah Ibnu Miskaweh selesai juga. Meskipun tadi kamu tak bilang jam 9 selesai ya, ternyata agak mundur sedikit. Jam 10. Ya, karena kalau tak bilang jam 10 nanti kamu nunggu kok lama jam 10-nya gitu. Jam 9 wis. Nanti kita mundur-mundur sedikit. Oke, alhamdulillah selesai sesi ketiga. Minggu depan kita belajar filsafat Jawa. Moralitas Jawa yang basisnya Serat Wedotomo. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.